Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kita coba untuk membahas tentang bagaimana pembuatan tabel karakteristik responden. Biasanya ini pada bagian awal di bab perhitungan, kita melihat dulu bagaimana komposisi dari responden yang telah menjawab pertanyaan kita. Ada beberapa pertanyaan yang biasa timbul dalam karakteristik responden. Yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua usia, lalu yang ketiga lama bekerja, kalau ini juga yang berhubungan dengan SDM gitu ya. Atau kalau misalnya berhubungan dengan pemasaran, biasanya kadang-kadang jenis pekerjaannya atau mungkin berapa gaji yang mereka dapatkan dalam 1 bulan, gitu ya. Eh, kita coba dulu membahas tentang bagaimana membuat karakteristik karakteristik responden berdasarkan dari jenis kelamin. Jadi ini adalah SPSS yang saya pakai adalah SPSS 21 gitu ya. Kita coba klik di sini di variable view, kita klik di sini namanya misalnya gampangnya gender gitu ya. Kalau jenis kelamin gitu ya atau itu biasa ada dua kata mereka nggak mau dikasih spasi, jadi saya pakai gender yang paling gampang gitu ya. Lalu kita bikin desimalnya ini jadi 0, lalu berikutnya kita klik data view, ini ada gender keluar. Lalu langkah berikutnya adalah kita ambil datanya dari Excel. Saya nggak pindah layar biar nanti lebih gampang gitu ya, cepat jadinya. Saya copy data dari Excel, lalu saya tempel di sini di gender, ya. Ini 0, kenapa 0? Nah, tadi kita belum rubah gitu loh. Jadi sebenarnya dalam pengisian variable view ini ada yang harus diperhatikan yaitu pada type-nya. Di sini type-nya numerik. Numerik ini adalah untuk jenis data yang angka, gitu. Karena ini general adalah laki dan perempuan, gitu ya. Ini bentuknya kalimat, maka type-nya harus diganti dulu. Type-nya ini harus diganti jadi string. Lalu kita klik OK, dia baru yang ini nih kita hapus dulu, ya. Kita clear, di OK, dia clear semua. Lalu baru kita tempel yang tadi. Tuh, baru keluar wanita, pria, segala macam. Jadi, kalau misalnya ini 0, berarti ada salah dalam variable view. Variable view-nya belum diganti ininya nih, belum diganti type-nya. Jadi, kalau misalnya bentuknya ini seperti kalimat, ya, atau tulisan, sorry, ini harus diganti type-nya menjadi string. Tapi kalau misalnya bentuknya dalam bentuk angka, berarti yang tadi numerik, ya. Oke, kita balik lagi ke data view. Setelah kita tempel data dari jenis kelamin lalu gender, yang kita lakukan adalah kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, ya. Lalu kita klik frekuensi. Kita klik frekuensi. Oke, lalu kita pindahkan gendernya ke kanan, lalu kita klik OK. Nanti akan keluar hasilnya. Nih hasilnya saya pindah dulu, gitu ya. Hasil dari SPSS-nya ini hasilnya, gitu ya. Hasilnya pria 24, sedangkan wanita 36, gitu ya. Dari total 60, berarti pria ada 40%, wanita 60%, gitu ya. Jadi ini adalah yang nanti di copy dan ditempel di bagian karakteristik responden di bagian awal perhitungan. Jadi sebelum dihitung kita membuat dulu karakteristik respondennya seperti apa, berapa laki-laki, berapa perempuan dan seterusnya. Ini kalau kita jenis kelamin, gitu ya. Dan kebetulan ada dua, itu hanya laki-laki dan perempuan, gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya dalam bentuknya tulisan, gitu ya. Contoh nih, ini sesuatu yang nggak bisa kita input di SPSS gitu ya. Jadi karena ini bentuknya agak-agak sedikit beda gitu ya. Kalau ini misalnya tadi kan jenis kelamin gitu ya. Kalau ini pendidikan terakhir, kalau cuma SMA, SMA atau SMP atau SD hanya hanya tulisan seperti itu sama berarti seperti wanita dan pria gitu. Tapi kalau ini kan ada S1 atau S2 atau S3.
Karena ini nggak bisa diinput nih di SPSS, gitu ya. Nggak bisa diinput di SPSS karena modelnya SPSS nggak bisa terima seperti ini. Maka yang kita lakukan adalah kita mengalihkan dulu, kita replace dulu gitu ya kodenya. Misalnya untuk SMA kita jadiin satu, untuk D3, D2, D1 jadi nomor 2, atau mungkin yang S3 jadi 3 gitu. Jadi kita pindahin dulu semuanya. Yang gampang tinggal di replace aja gitu ya. Jadi ini semuanya kebetulan udah diganti gitu ya, udah diganti. Lalu berikutnya kita baru hitung gitu ya. Caranya di copy dulu biar nanti nggak bolak-balik gitu ya. Saya copy dulu, copy, lalu kita balik lagi ke SPSS-nya. Tuh, sebentar. SPSS-nya kita balik lagi. Nah, kita kan belum ada di sini baru gender, gender ya. Di sini belum ada, berarti kita klik data variable view dulu, baru kita tulis pendidikan, misalnya gitu. Lalu kita klik enter. Ini numerik ya. Kalau tadi kan yang string, ini numerik. Ini jangan lupa desimalnya dibikin 0. Lalu sudah selesai, keluarlah ini pendidikan, lalu kita baru tempel. Gitu ya. Langkahnya sama, langkahnya analyze, deskriptif statistik, lalu frekuensi. Jangan lupa ini dipindahin karena kita nggak pakai, lalu kita pilih pendidikan, lalu kita klik OK. Nanti akan keluar hasilnya. Tuh, kita pindah dulu ke hasil dari perhitungannya. Nah, ini keluar. Yang ini kan awalnya kan yang tadi tuh pria wanita, dia dari gendernya. Kalau ini dari tadi ini pendidikan gitu ya. Nanti tinggal dibikin keterangan di bawahnya, penjelasan gitu ya. Kalau yang satu ini adalah misalnya SMA, yang kedua ini itu diploma, atau yang ketiga ini adalah misalnya sarjana gitu kayak gitu ya. Nah, ini ada frekuensinya, totalnya sama 60, lalu berikutnya ada persennya berapa dan terusnya. Ya, ini eh, yang tadi, yang modelnya datanya itu tidak dalam bentuk kata yang satu kata gitu. Misalnya ada modelnya ini juga menggunakan tanda atau simbol gitu ya seperti ini ya ada S1 atau S2 atau S3 gitu ya. Ini juga sama seperti modelnya kalau misalnya usia gitu ya. Usia kadang-kadang kan ada yang respondennya dibuat pilihan usia misalnya antara 21 sampai 30, misalnya 31 sampai 40 kayak gitu kan ya. Ini range gitu ya. Nanti kalau misalnya pilihan seperti itu maka dibuat dulu ininya, itu dibuat dulu angkanya. Tuh, jadi kayak model dialihkan gitu ya, biar nanti ya lebih gampang dimasukinnya. Karena kalau misalnya masih dalam bentuknya seperti ini atau gitu ya, atau ditulisnya dalam range gitu ya, kisaran misalnya 20 tahun sampai dengan 30 tahun kayak gitu, ini nggak bisa masuk ke dalam SPSS. Jadi dibuatnya dalam bentuk numerik atau dalam bentuk string dia, biar nanti kita begitu masukin ke SPSS-nya nanti jadi lebih mudah. Kenapa? Karena tadi kita bisa masukinnya itu langsung ke dalam SPSS seperti ini gitu ya, gendernya wanita, pria, dan segala macam. Lalu pendidikannya ini bisa dirubah dulu, satu misalnya SMA, dua ini adalah diploma, lalu tiga adalah sarjana, gitu ya, sarjana S1, S2 atau S3 seperti itu, gitu ya. Jadi ini aja yang bisa disampaikan. Jadi sekali lagi ini adalah karakteristik responden yang harus dipaparkan di bagian awal sebelum memulai perhitungan dari validitas, reliabilitas, dan seterusnya sampai akhir, gitu ya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan cara yang sederhana ini, biar nanti nggak terlalu ribet gitu ya. Itu mungkin nanti kalau bisa mau lebih dalam lagi silakan lihat tutorial di video yang lain di YouTube, banyak banget yang membahas seperti ini. Jadi ini aja hanya penjelasan sederhana aja. Terima kasih dari saya pamit untuk semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan penelitiannya berjalan dengan lancar. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.